Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik Bea Cukai Bengkulu. Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Ngopi Asik kali ini bersama saya Dudi dan rekan saya Tutul. Hari ini kita ada di mana? Biasanya kan kita ada di ruangan online, tapi hari ini kayaknya ada yang berbeda nih. Iya, hari ini spesial banget Bang. Kita ada di kebun. Kayaknya sih kebun-kebun melon dan anggur ya ini Bang ya. Kebun melon dan anggur, tapi kita datang ke sini udah diterima sama si pemilik. Tuan rumah kita hari ini. Yes, tuan rumah kita hari ini yang kita kunjungi. Mungkin sebelum lanjut kita mau tanya-tanya. Kita mau kenal dulu nih Bang sama Kita kenalan dulu. Bang Irwan. Bang Irwan, Monggo Bang. silakan. Baik, selamat datang di Kebun BC. Nama saya Irwan. Saya sekarang bertugas di KPPBC Bengkulu. Untuk pendidikan saya D1 Angkatan 12 dan D3 Angkatan 2. Oke, D3 Angkatan 2 dan sekarang tugas di Bea Cukai Bengkulu. Ya, D3 Sebagai khusus apa, ya. Bang? D3 khusus Angkatan 2. Oh, D3 khusus. Oke. Sekarang saya sebagai PBC. PBC. Oke. Dan tapi memang mungkin perlu kita kasih tahu dulu nih ke penonton kita. Kebunnya ini berada persis di pinggir jalan raya. Sehingga nanti kalau misalnya dalam obrolan kita nih bocor-bocor nih suara kendaraan, klakson atau apapun di lalu lintas ya, kita mohon dimaklumi ya. Karena memang ini kebunnya persis di pinggir jalan. Mungkin Bang Irwan bisa jelasin, kebun ini diletaknya di mana sih? Kebun ini letaknya persis di pinggir jalan, di pinggir jalan Kapuas Raya. Jalan Kapuas Raya ya. Di Padang Harapan, Gading Cepaka, Bengkulu. Oke. Dan ini lingkungan kedinasan ya? Lingkungan rumah kedinasan. dinas. Oke. Nah, kira-kira nih Bang Irwan, apa sih kenapa bisa suka gitu loh, bisa punya ide untuk berkebun di tengah kota gitu? Mulai kapan gitu mulai tertarik sama berkebun dan lain sebagainya? Kalau untuk berkebun di tengah kota ini sebenarnya kan saya masih menerapkan work-life balance. Jadi memang lagi kampanye. Sesuai dengan ini kita ya Bang ya, Sesuai dengan tema kita, Oke, work-life balance. Dan kan sekarang harus digalakkan urban farming. Oke. Di mana semua orang yang utamanya kita harapkan anak-anak muda, kaum milenial mau bertani. Karena bertani sendiri sekarang kan sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu bertani itu harus kotor, bertani itu harus ribet, harus capek, sekarang enggak. Sekarang ada cara yang lebih modern lagi. Sekarang ada Bang, cara ya? yang lebih modern lagi. Oke. Dan mulai tertariknya? Kalau untuk bertani sendiri kita sudah lama karena kita juga lahir dari keluarga petani. Kita petani kopi di Takengon. Sekarang Takengon itu di Aceh Tengah. Aceh ya? Oke. Iya, Aceh Tengah. Kemudian untuk hidroponik sendiri kita mulai tertarik 2018. Wah, udah lama juga sebelum berarti. Covid. Kurang lebih 5 tahun. Wah, berarti nggak salah nih kita hari ini Kayaknya ngobrol-ngobrol kita bareng. bertemu dengan orang yang tepat. Bener. Jadi kita mau korek-korek juga nih. Hari ini kita ngomongin tentang melon nih kayaknya kan, karena kita udah lihat di background ini juga banyak melon. Nah, kalau kemarin waktu memulai itu apakah melon juga atau? Pada saat awal memulai kita mulai dari sayur. Sayur seperti crispy lettuce, kemudian kangkung. Kemudian kita lanjut pada cabai rawit. Dan alhamdulillah pada saat itu walaupun kita baru pemula hitungnya, pada tahun 2018 akhir komunitas hidroponik Siantar kalau mau bertanya tentang cabai itu datang ke rumah biasanya. Oh, di Siantar ya? Di Siantar. Waktu itu memulainya di Siantar. Memulainya di Siantar. Siantar itu Siantar itu sebuah kota di Sumatera Utara. Pematang Dan Siantar. kalau nggak salah ada kantor kita juga di sana Yap. ya? Waktu itu tugas di sana? Tugas Bang di Irwan? sana, tugas di kantor Pematang Siantar. Oke. Dan sudah menjadi referensi warga lokal untuk Sudah menjadi referensi warga lokal dan mencari kita sudah pengetahuan ya. berbagi-bagi benih Wow. pada ibu-ibu yang datang ke rumah untuk bertanya-tanya, kita langsung kasih benih gitu. Wah, inspiratif sekali ya Bang. Inspiratif Bukan sekali. hanya mengembangkan diri sendiri, potensi diri, tapi juga Mengembangkan bermanfaat, lingkungan. Benar, bermanfaat untuk Betul. masyarakat. Berarti Wah. memang Nah, itu dia Bu, Mbak Tutus. Jadi intinya dari kita membuat kebun BC sendiri itu sebenarnya sebagai sarana edukasi. Sarana belajar, baik belajar untuk diri sendiri
maupun nanti kalau seandainya ada teman-teman nih yang mau datang kemari mau belajar, kita belajar bersama. Berarti di sini namanya Kebun BC. Kebun BC. Kebun BC. Oke. Nanti kalau masalah kontak person dan sebagainya nanti kita share. umumkan di belakang ya. Baik. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Bang, kalau tadi kan mungkin sebelumnya hidroponiknya lebih ke sayur, Iya. lebih ke cabai gitu. Nah, sekarang kan ke melon nih. Iya. Nah, ada nggak sih alasan khusus kenapa? Kenapa kok jadi berubah ke buah? Apakah mungkin buah lebih mudah atau seperti apa Bang? Jadi kenapa kita tertarik untuk buah di greenhouse yang kecil ini, greenhouse yang sederhana ini? Di sini kita menanam 2 jenis buah. Yang pertama buah anggur dan buah melon. Oh, Nah, oke, jadi oke. kedua buah ini merupakan buah meja gitu, buah yang siap disajikan tanpa harus diolah. Oke. Betul. Walaupun sebenarnya kelihatannya memang agak high class juga ya, walaupun Iya, benar-benar. ini kadang-kadang kan gaya hidup masyarakat kita nih ya, melon sama anggur itu kalau masuk di supermarket harganya Lumayan. Apalagi yang organik atau hidroponik gitu Bang. organik ya, betul Bisa. betul. Jadi kenapa kita tertarik dengan anggur dan melon tadi itu? Yang pertama karena rasanya enak dan dia memang buah meja yang siap disantap tanpa harus diolah. Kemudian yang kedua untuk nutrisi hidroponik untuk melon dan anggur itu hampir sama. Jadi saya nggak perlu ribet untuk membuatnya, tinggal mengatur sedikit-sedikit saja. Nutrisi yang dimaksud di sini nutrisi dari buahnya atau nutrisi untuk mengembangkan tanamannya? Nutrisi untuk tanamannya. Oke. Jadi kita meracik nutrisi, kita racik sendiri nutrisinya Oh iya, iya, iya. untuk melon dan anggur. Jadi nutrisinya diramu sendiri? Iya, kita sediakan. Wah, Luar berarti biasa. sekali mendayung Dari hulu ke hilir. 2-3 pulau terlampau gitu Bang. Jadi ke hilir. cukup bikin satu tapi kita bisa menghasilkan buah melon dan anggur sekaligus. Wah, menarik sekali nih. Dan metode yang dipakai, Mm-mm. ini nyebutnya hidroponik. 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 Apa sih keunggulannya? Jadi mungkin saya jelaskan sedikit masa terkait hidroponik ini. Hidroponik ini kita lihat dari katanya itu kan dari hidro, artinya air. Air. Itu cara bercocok tanam di mana nutrisinya itu disediakan di air. Kita sediakan nutrisinya di air yang kita gunakan sebagai media tanamnya. Air sebagai media tanam. Ada salah satu teknik hidroponik atau sistem hidroponik yang namanya vertigasi tetes. Oh. Vertigasi tetes itu yang kita terapkan di kebun BC. Oke. Nah, syarat dari vertigasi tetes itu disebut hidroponik. Media tanamnya itu harus inert. Sorry? Inert. Apa itu Inert. Bang? Inert itu dia media tanamnya itu tidak memiliki atau tidak mengandung unsur hara. Dia nol gitu. Jadi kalau gelas tuh kosong gitu ya Bang Kosong. ya. Oh, oke oke. Nah, di Itu sini tujuannya apa Bang? Di sini kan kita menggunakan sekam bakar dan kokopit. Oke. Itu tidak memiliki tidak memiliki nutrisi sama sekali. Gitu. Oh, jadi tempat dia bertumbuh nanti itu memang netral aja gitu Memang ya? netral aja, dia Oke. inert kalau bahasa bahasa Oke. pertaniannya. Nah, tadi kan Mbak Tus tanya tujuannya apa gitu. Iya, iya benar. Kenapa dia harus inert? Karena kita sudah menakar. Kita sudah menakar berapa kebutuhan kalsiumnya, natriumnya, magnesiumnya, segala macamnya. Kita sudah menakar. Hmm. Lewat Nutrisinya Nutrisi tadi nutrisi ya, Bang? aliran Iya. air tadi ya? Ya, Oke, nutrisi oke, yang oke. kita siapkan. Itu sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan dari Oh. tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau seandainya di dalam media tanamnya itu sudah ada nutrisi yang terkandung, takutnya nanti ada nutrisi-nutrisi tertentu yang berlebih. Oh, oke oke. Kalau oke. dia berlebih, akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk tanamannya. Gitu. Contohnya nih Bang, misalnya kalau Hmm. kelebihan unsur hara apa gitu, jadi buahnya jadi mungkin masam atau Ah, apa gitu. sebagai apa hasilnya? sebagai contoh kalau seandainya magnesium, ketika magnesium itu pas atau lebih sedikit dari takarannya, buah akan manis. Oh, jadi yang mempengaruhi manisnya buah itu buah itu magnesium. magnesium. Atau contoh lagi kalau seandainya kekurangan magnesium akan berpengaruh pada daun. Jadi banyak hal yang bisa terpengaruh kalau seandainya takaran dari nutrisi yang kita berikan itu berlebih Oh, Atau kekurangan. atau kekurangan. Contoh lagi misalnya seperti NPK, itu kan terkandung juga di dalam nutrisi AB mix. Kalau seandainya unsur N-nya berlebih akan berpengaruh pada pertumbuhan.
pertumbuhannya akan berlebih. Oh, dan itu nggak bagus ya Nggak Bang bagus ya? buat Oh, buat oke, pohonnya, oke, nggak oke. bagus buat tanamannya. Bagaimana dengan konsumsinya nanti kalau misalnya itu dikonsumsi? Apakah ada hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi atau? Kalau untuk hidroponik sendiri, apalagi kita menggunakan eh, greenhouse, itu kondisi dari pohon ini memang tidak bisa disebut sebagai pohon yang organik karena kita tetap menggunakan unsur kimia di situ. Namun sejauh ini penelitian dari pakar ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan di oven field karena pupuk yang diberikan itu bukan pupuk yang gampang diserap oleh tanaman. Oh. Greenhouse itu sendiri apa, Bang? Greenhouse sendiri ada yang juga menyebutnya sebagai screen house. Itu adalah sebuah rumah seperti ini yang terbuat dari Kayak yang ini ya, Iya. saat ini kita ada di sini nih ya. ya. Jadi dindingnya itu dari kain dari insect net, jaring-jaring halus. Fungsinya? Fungsinya memang untuk menghalau insek, menghalau hama untuk masuk ke dalam greenhouse sehingga Hamanya ini dalam bentuk serangga atau serangga bisa, atau kutu hewan lainnya bisa, juga? hewan bisa, Oh, oke, gitu. oke, oke. Sementara atap sendiri kita menggunakan plastik UP. Oh, fungsinya apa sih Bang? Plastik Harus UP pakai? itu fungsinya yang pertama memang menghalau hujan. Oke. Yang kedua menghalau paparan ultraviolet yang berlebih. Oh, dia juga hujan itu juga nggak boleh kena langsung ya? Eh, Karena airnya sendiri tadi sudah ada takarannya. Betul. Oke. Jadi kalau hujan itu langsung kena ke daun, dalam volume yang banyak akan menyebabkan kerontokan bunga, tumbuhan jamur, Oke, gitu. oke, Jadi oke. dan hal-hal negatif lainnya. Hmm. Nah, di sini kan kita lihat bahkan ini tidak perlu disiram. Pohonnya, daunnya itu tidak perlu disiram. Terus bagaimana mengalirkan nutrisi takaran tadi? Gimana caranya? Kita alirkan menggunakan sistem vertigasi tadi, Mm-mm. menggunakan selang yang kemudian dialirkan ke media tanamnya. Dan itu diatur gitu ya Bang ya, Iya. ukuran nutrisi yang akan kita kasih. Betul. Berarti termasuk ada kemungkinan dong Bang kita untuk ngatur, misalnya saya pengen rasa manisnya jangan terlalu manis atau manisnya yang Bisa. oh Bisa bisa, ya? Dengan- Bisa diatur. Ajaib ya. Kemanisan buah ini sendiri, Bisa kemanisan diatur ya? Bisa diatur. rekayasa buah Tapi ya, ini ya. termasuk rekayasa genetis ya? Enggak ya? Atau gimana? Saya rasa Menyebutnya tidak. apa? Saya rasa tidak. Kita Ada pengaruh unsur kimia di sana atau hanya pohon itu nutrisinya saja yang pohon itu walaupun dia tumbuh dimanapun, dia akan menyerap unsur yang sama dari tanah. Oh, oke. Perbedaannya di sini unsur itu kita sediakan. Dengan ukuran yang Ya, kita bisa kita sesuaikan ya, Bang, ya? sesuaikan. Oke. Untuk melon sendiri dia bisa diatur. Oh. Bahkan kalau ekspor melon ke Jepang, itu Jepang ada ketentuan Standarnya sendiri, ya. ada standar Oh, sendiri. oke, oke. Kami mau berapa bricks gitu. Oke. Jadi berarti yang dilakukan kebun BC ini adalah berpolanya metodenya hidroponik dengan greenhouse. Iya. Ada punya kriteria atau syarat tertentu nggak untuk bikin hal-hal bikin perencanaan yang seperti itu? Mungkin saja ada yang penonton kita yang tertarik nih. Iya. Nah, kira-kira bisa digambarin nggak, Bang? Sebenarnya greenhouse sendiri tergantung kita. Kita mau menggunakan bahan seperti apa. Ada 3 macam, paling tidak ada 3 macam. Yang pertama menggunakan besi galvanis, pipa-pipa galvanis. Itu untuk Rangkanya, rangka bangunannya. Oke. Rangkanya itu yang pertama ada pipa galvanis, kemudian ada pipa bajaringan, kanalisasi bajaringan dan reng bajaringan. Bisa juga menggunakan bambu. Oh. Yang paling mahal seperti yang kita pakai ini, bajaringan. Oh, ini bajaringan ya. Mungkin nanti teman-teman mungkin kita akan tur sedikit. Tapi ini dari bajaringan. 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 Terus kenapa kita membuat dari bajaringan? Bukan karena ini mahal, ini bisa, enggak. Tapi karena lebih mudah pembuatannya, Lebih gampang lebih ya. gampang pembuatannya. Karena Dan sudah mungkin ukurannya udah ada efeknya nggak sih Bang? Misalnya bahan itu juga mempengaruhi Tidak sama berpengaruh. hasilnya? Oh, tidak ya. Tidak berpengaruh. Oh, secara langsung nggak ada. Nggak ya? ada Jadi berpengaruh. sebenarnya boleh ya pilihan Boleh. ya mau pakai baja atau bambu yang lebih Yang ekonomis. dia di harga lebih yang paling mahal mungkin bajaringan. Yang kedua itu sekitar 70% dari harga bajaringan nanti yang pakai pipa galvanis. Oh. Kalau mau lebih hemat kita bisa menggunakan rangka bambu. Rangka bambu itu bisa ya sekitar 30% dari kita membuat dengan
dengan baja ringan. Oh, Ada resikonya nggak dengan walaupun low budget tapi ada resikonya nggak kalau dengan bambu? Tergantung bagaimana yang membuat. Kalau yang membuat memang bagus, kuat. Maksud saya misalnya serangan rayap kah atau apa karena alami kan bahannya. Ya, jadi memang ada resiko serangan rayap dan itu ada teknik tertentu untuk Oh, untuk berarti udah mencegahnya, mencegahnya. lah ya. melalui Oke, proses oke, lebih oke. dahulu ya. berarti. Contohnya nih, ketika batang bambu itu mau ditancapkan ke tanah, dilapisi plastik dulu. Oh, untuk menghindari serangan. Untuk menghindari serangan dari serangga tanah, gitu ya. serangga dari tanah. Kemudian batangnya diolesi dengan solar, dengan bahan bakar ataupun dengan oli. Ya, itu Bisa mencegah lah ya, Ya. antisipatif ya sifatnya ya. Jadi banyak alternatif lah ya Banyak Bang untuk bikin alternatif. greenhouse. Bisa disesuaikan dengan budget dari masing-masing. Betul ya. Nah, untuk lahan sendiri gimana? Butuh yang luas atau nggak perlu luas sebenarnya. Kalau ada tergantung minimalnya kebutuhan. berapa? Atau ini berapa nih Bang? Greenhouse Ah, ini ini berapa gambarannya ukurannya? yang ini Ya, berapa nih? jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau memang kita mau untuk skala industri atau produksi, mungkin membutuhkan yang lebih luas dengan modal yang sedikit lebih tinggi tentunya. Untuk kebun BC sendiri, ukuran greenhouse kita itu mini greenhouse 4 kali 6 meter. 24 meter persegi berarti ya Bang ya. 24 meter Oke, persegi, oke. 4 kali 6 meter. Dan ini memang sekali lagi kita kasih gambaran ini di wilayah rumah dinas Rumah ya. dinas kita Berarti manfaatkan. dalam hal ini mungkin sudah melaporkan ke pimpinan Sudah melaporkan ya. ke pimpinan. Dan bagaimana respon pimpinan terkait rencana ini waktu dulu? Di di awal pembentukan kebun BC ini, pimpinan mendukung. Yang pertama, ini adalah kegiatan positif, gitu. Bagian dari work life balance tadi Iya, ya Bang bagian ya. dari Oke, Work oke. life balance. Kemudian yang jelas ini tidak mengganggu jam kerja. Oh ya, Jadi itu yang paling berkebunnya penting. di weekend sama sore aja nih Bang. Betul, di Di luar jam weekend kerja. sama sore aja. Karena kan kita tidak perlu repot, kita cuma mengatur jumlah nutrisi yang terkandung di dalam tandon nutrisi. Itu dilakukan secara periodik atau tiap hari atau gimana? Secara periodik 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali kita ngecek tandon nutrisi. Kadang-kadang satu tandon nutrisi itu bisa bertahan 4 hari. Oh, bisa bukan Pak. Jadi kalau seandainya 4 hari kita tidak cek kebun nggak ada masalah. Oh iya iya iya. Nah, untuk greenhouse-nya Bang Irwan sendiri kan tadi 24 meter persegi ya Bang. Nah, ini buat gambaran teman-teman atau sobat ngopi semua nih. Kira-kira kalau buat nanam melon itu muat berapa batang nih Bang? Kalau sebenarnya kalau kita mau optimal kan 150 batang masih muat. 150 batang. Masih muat. Wah, oke, oke. Tapi kalau kita mau lebih baik gitu, lebih baiknya di 120 batang. Oh, idealnya ya. Idealnya Jadi tidak di- terlalu padat juga ya. Ya, lokasinya. tidak terlalu padat lokasinya. Dan ini disandingin dengan anggur ya, karena Dengan tadi anggur. alasannya nutrisinya mirip-mirip. Nutrisinya mirip-mirip gitu. Jadi sambil menunggu buah anggurnya berkembang dan berbuah Bang, kita nggak mau rugi nih, nanamlah melon gitu loh. Oke. Jadi sambil menunggu kita bisa ngicip-ngicip melonnya dulu Iya. gitu. Dan tidak saling mengganggu ya? Betul. Tidak saling mengganggu. Karena saling tadi mengganggu. itu ya Bang ya, karena dengan sistem apa tadi Bang namanya? Vertigasi Vertigasi ya, tetes, di iya. mana masing-masing nutrisinya langsung ke Iya. masing-masing tanamannya. Langsung tepat Betul. sasaran ya. Tepat sasaran. Oke. Nah, untuk memilih varietasnya sendiri, Sebenarnya varietas apa sih namanya jenisnya ya? jenisnya, varietasnya. Kalau untuk melon sendiri, kalau untuk ditanam di greenhouse skala produksi, sebaiknya kita menggunakan benih-benih yang bagus sekalian gitu. Sebagai contoh misalnya Intanon RZ atau Rangipo, Itu merek atau itu Varietas varietas. lah ya. varietas? Iya. Oke. Dan itu banyak dijual bebas. Itu dijual bebas, itu melon Jepang dengan harga memang agak sedikit tinggi dibandingkan dengan melon yang kita tanam. Harga bibitnya Ya, bisa 4.000 per butirnya. Wah. Rp4.000 Rp4.000 per butirnya. per butir. Dan dia kalau dijual atau kita mau beli dalam bentuk dikemasnya satu itu? kemasan itu 100 butir. 4.000 kali 100 butir. Ya. Dari satu kemasan itu Iya. harganya sekitar 400.000. 400.000. Nah, itu dia repack. Tapi kalau yang kita beli langsung packing pabrik itu 1.000 butir. Oke. Tapi dari sisi perawatan beda nggak sih Bang antara melon yang biasa mungkin ya dengan melon premium seperti yang Iya. Intanon dan lain sebagainya tadi itu beda nggak atau sama aja? Pada dasarnya sama saja. Hanya saja kita harus lebih konsentrasi ketika dia mau panen. Ketika mendekati menjelang waktu panen, kita harus perhatikan nutrisinya. Itu. Menjelang panen. Menjelang panen kita perhatikan nutrisinya jangan terlalu berlebih
jangan sampai kurang juga, jangan kelebihan air. Berapa lama Bang panennya? Eh, Dari nolnya lah. dari nol, dari kita mulai, namanya kan pindah tanam ya. Setelah kita semai 14 hari pindah tanam, Oke. kita masukkan di polybag ini. Tidak dihitung yang 14 hari nih. 14 hari tidak dihitung. Hmm. Kita masukkan di polybag itu 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70 hari. Dan varietas yang sekarang ini Abang kembangkan di sini Rock melon. rock melon. Ya. Bukan yang harga 4.000 tadi. Bukan harga 4.000 tadi. Oke. Wah, jadi Mungkin kenapa begitu ya pertimbangan ya kan? Pertimbangan kenapa saya tidak menanam yang Rangipuh ataupun Intanon RZ di sini. Itu tadi, dengan benih yang segitu mahal, sementara kita tidak ada niat untuk Belum komersial. Komersial. Belum tujuan komersial. ya, sambil kita juga mau memantapkan ilmu dulu nih, Oke. tips triknya bagaimana, apa aja yang harus dihadapi, apa aja, gitulah kira-kira. Makanya kita nanam dulu yang ini nih. Berarti ini kesimpulan sementara nih, kalau tidak terpengaruh dengan kualitas tanah misalnya, berarti ini bisa dilakukan di mana saja dong. Bisa dilakukan di mana saja. Karena tadi media tanamnya kita sendiri yang bikin. Betul. Oke. Untuk ketinggian sendiri, bahkan melon itu bisa dimulai dari 0 mdpl. wow. Seperti Kota Bengkulu ini ya, Ya. Kota Bengkulu ini kota pantai ya. 40 mdpl di tempat kita. Oke. Dan cuaca tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Karena dia sudah bukan pakai buah greenhouse musiman lah ya. ya. Bukan buah musiman yang pertama, yang kedua, kalaupun musim hujan, dia tidak akan terkena hujan. Karena sudah pakai Sudah pakai atap UV, plastik UV. Oh. Eh, dan mungkin bertanya kenapa harus di dalam greenhouse? Apa sih kelebihannya? Salah satu itu tadi kita terlindung dari hujan. Yang lain, kita minimal sekali menggunakan pestisida dan fungisida. Wah. karena tempatnya Terlindungi, tertutup, tertutup. Udah ada dari insect netnya gitu Iya. ya. ya, dari potensi gangguan hewan. Jadi mengurangi sekali penggunaan bahan kimia nih. Bahan kimia. Wow, sehat banget ya Pilihan buahnya. sehat Yes. banget. Justru ini sampai panen kita hanya menggunakan 1 kali insektisida, 1 kali pestisida di awal. Di awal. Pas masih dia itu sekitar 50 cm. Oh, Oke, berarti vitamin awal aja ya. Ya. Sementara mungkin ini informasi juga, Ah. yang namanya pestisida dan fungisida, dia akan bertahan di buah itu seminggu setelah disemprot. Oh, berarti setelah itu udah nggak ada residu Udah nggak ada lah ya, residu- Bang? Berarti nggak ada udah residu aman lagi, ya udah istilahnya. aman. Oke. Oh, ya, mungkin itu ya. baik yang ininya kontak ya. maupun itu yang sistemik ya. Tapi kalau yang kontak, dia nggak akan masuk ke dalam sistem. Nggak masuk ke daging buahnya Nggak nggak? masuk ke dalam daging buahnya, dia hanya melindungi di luarnya saja. Oke. Itu yang kontak. Biasanya kalau melon juga sering dipakai yang kontak, tapi sudah misalnya 3 minggu sebelum panen itu dikasih yang kontak. Tapi di kebun BJ sendiri kita nggak mau pakai terlalu banyak, karena kita untuk makan sendiri juga, Yes, teman-teman yes. juga Tapi makan. nanti kita challenge ini Mbak Tutus. Kita buktikan seperti apa nanti hasilnya, tapi nanti di Iya. ujung biar penonton kita penasaran. Tadi 60 sampai 70 hari masa sampai dengan panen. Iya. Sama nggak melon dengan anggur? Anggur sendiri lama, lebih lama dari Lebih melon. lama. Itulah salah satu alasan kenapa kita tumpang sari ceritanya ini kan dengan melon. Oke. Tuh. Jadi anggur sendiri tergantung varietasnya. Varietas anggur itu Sorry, dan itu sama semua ya? Semua jenis melon, semua varietas melon 60 sampai 70 hari. Betul. Oh, oke, oke, oke. Kalau anggur sendiri dia tergantung varietasnya. Ada yang dia itu masa panennya itu ada yang 90 sampai 120 hari setelah waktu pruning. Pruning, HSP, pangkas pembuahan. Pangkas pembuahan. Nah, Kalau pruning sendiri biasa dilakukan sejak kapan nih Bang? Berapa HST? 4 nih? bulan setelah tanam biasanya. Oh, 4 berarti bulan setelah total tanam. mungkin kalau kita paling cepat panen itu 7 bulan ya? 7 bulan. Oh, oke. 7 bulan. Sementara kalau melon sendiri kurang lebih 2 bulan ya. 2 6 bulan. sampai 7. Jadi sebelum panen anggur udah bisa panen melon 2 kali Bang? 2 Atau kali. 3 kali kalau rajin. Oh iya iya Bisa. benar. Kalau rajin 3 kali karena 6 bulan kan baru Iya. kalau berturut-turut ya. Oke oke. Dan dia nggak perlu berhenti. Oke. Kita nggak perlu berhenti nanam melonnya. Nah, kita sebelum ini panen, sebelum ini selesai panen atau tiba masa panennya, kita udah semai dulu. Jadi lanjut gitu ya Bang Karena ya? bisa kapan aja. Kapan saja. Tidak Kita- terpengaruh betul. cuaca. Jadi kita udah semai dulu, setelah disemai, umur 14 hari kan sudah siap untuk pindah tanam. Selesai kita panen langsung pindah tanam. Kita cuma bersihkan media tanamnya dari akar-akar,
tanam kembali langsung. Dan media tanamnya bisa dipakai berulang-ulang. Bisa dipakai berulang-ulang. Apakah ada pengaruhnya dengan bekas yang nutrisi yang mungkin sudah masuk ke sana? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Dia akan efektif digunakan 3 kali sebenarnya. 3 kali. Idealnya saja. 3 kali. Tapi kalau mau dipakai sampai lebih dari 3 kali nggak ada masalah. Bagaimana dengan Sampai 5 kali. Bagaimana dengan bekas tanaman yang sebelumnya? Apa memang harus dimusnahkan atau dibuang atau apa? Harus dibuang. Kalau melon harus dibuang. Dibuang dan diganti dengan setelah Tanaman yang 14 baru. hari disemai tadi. Tanaman yang baru. Dengan tanaman. Jadi begitu dipanen, begitu dibersihkan, langsung tanam kembali. It's okay, nggak ada masalah. Mulai lagi. Dan tidak perlu ada jeda waktu juga ya. Nggak perlu. Walaupun dengan media tanam yang Nggak sama. perlu. Langsung aja bisa. Efektif dan efisien sekali. Memang nih model kalau dilihat penanamannya. modal awal cukup besar jadinya. Nanti kita bicara tentang itu. Baik. Spill ya bang ya. Yes, nanti kita bicara tentang hitung-hitungan. Tapi sebagai gambaran, sebentar, ada mobil. Jadi sebagai gambaran bahwa media tanamnya ini bisa kita pakai 3 kali, berarti kurang lebih 6 bulan sekali kita gantilah Betul. media tanamnya, karena 3 kali pakai ya. Ya. Oke, nanti kita akan Spill. cari tahu Baik. hitung-hitungannya, ya kan? Nah mungkin nyambung dari obrolan kita soal sistem hidroponik tadi ya bang ya. Mungkin apa sih bang? Mungkin kalau bisa dibikin apa ya kunci-kunci utama nih, kunci-kunci biar hidroponik kita itu berhasil tuh Trik, apa sih? trik. Trik-trik apa Trik. sih yang biar hidroponik kita itu bagus gitu? Kalau kita bertanam hidroponik di dalam greenhouse, yang perlu kita perhatikan adalah yang ada 3 unsur minimal. 3 ya bang 3 ya? unsur minimal yang Oke. kita harus perhatikan, atau kita jadikan 4, nggak ada masalah. Yang pertama, ketersediaan sinar matahari. Oke. Tuh. Walaupun greenhouse kita bagus, nutrisi kita bagus, kalau nggak ada matahari sama aja. Oke, Gitu. jadi tetap butuh Sinar matahari. ultraviolet ya. Ya. Yang kedua, nutrisi. Sorry saya potong dulu. Kalau misalnya dalam kondisi kita sedang musim hujan, sinar matahari terbatas atau jarang muncul misalnya. Jadi kalau seandainya dia di musim hujan, sinar matahari yang ada ini sebenarnya kan sudah mengandung ultraviolet walaupun tidak terang. Oke. Kemungkinannya hanya satu, yaitu kurang untuk tumbuhan. Kan itu. Oke. Kurang, kebutuhan tumbuhan itu kurang. Namun kan itu tidak berjalan sepanjang tahun. Betul. Besok atau lusanya kan panas, pasti ada. Jadi badai pasti berlalu gitu. Badai ya? pasti berlalu. Oke. Gitu. Ada opsi nggak untuk menggantikan atau Itu diganti lampu alternatif gitu ya, kan? barangkali lampu atau Ada lampu UV yang biasa dipakai di luar negeri, dari mulai dipakai. Oke. Namun bagaimanapun yang namanya ciptaan manusia itu nggak akan Nggak akan bisa menyamai. Mengalahkan menyamai. ciptaan Tuhan ya bang. Oke. Kemarin ketika kita ngobrol terkait ini di grup anggur ya, di komunitas anggur, Nah, itu lampu UV itu hanya membantu sekitar 14-18% kalau nggak salah gitu. sampai sudah diukur begitu ya. Ya. Jadi kalau dibandingkan tetap nggak seimbang. Oke, sinar matahari berikutnya. Berikutnya adalah nutrisi. Nutrisi. Nutrisi kita berikan dengan dosis yang tepat dan campuran yang tepat. Nah untuk dosisnya sendiri tadi kan bisa beda-beda bang ya pertumbuhan. Nah mungkin kalau teman-teman mau belajar gimana tuh bang? Tinggal datang aja nanti, Ah itu dia. datang kemari Nanti atau nanti kita promokan. Iya, promokan di nanti situ. kita- Jadi untuk nutrisi sendiri ada jual di pasaran untuk nutrisi. Tapi kalau seandainya kita beli di pasaran memang akan lebih high cost sedikit. Karena udah jadi. Karena udah jadi. Nanti itu nutrisi sendiri di masa umur dia 1 sampai 17 hari takarannya lain. Larutan per liter itu lain. Istilahnya kan ppm. Kemudian setelah itu masuk masa di atas 17 hari lain lagi takarannya. Ketika dia udah mulai keluar bunga, pembuahan, itu nutrisinya berbeda lagi. Jadi ada beberapa tahap. Setiap fase pertumbuhan berbeda. Berbeda. Baik kalau jenis nutrisinya cuma ada 2, yaitu nutrisi generatif sama vegetatif. Vegetatif lebih dahulu, baru Bedanya generatif. apa tuh bang? Nutrisi Nah. generatif sama vegetatif? Kalau untuk vegetatif itu dibutuhkan tanaman untuk dia bertumbuh dulu. Oh, untuk jadi lebih tinggi, Iya. jadi banyak bunga, Banyak gitu bunga, ya, banyak buah. daun. Oh, Nah. oke. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Bukan ke Oh, oke, samping. oke. Oke. Oke, setelah dia tumbuh, kan kita mau membuahkan. Nanti akan ada keluar bunga. Ada bunga jantan, bunga betina. Kita polinasi namanya.
Nah, pada saat sebelum pada saat berbunga itu kita ganti nutrisinya dengan yang generatif, nutrisi yang dibutuhkan untuk Pembuahan. pembuahan. Oke. Oke, oke. Dan penandanya bunga itu tadi. Ya, Komponen nutrisinya atau kalau tadi dijual bebas banyak yang udah jadi. ya. Nah, komponen kalau bikin sendiri apa katanya tadi bisa lebih low cost. Ya. Tapi bukankah lebih ribet nggak? Kalau untuk komponen sendiri sebenarnya tidak terlalu ribet. Yang ribet itu sebenarnya untuk dosis. Berapa kalium yang dipakai, berapa natrium yang dipakai, berapa fosfor yang dipakai. Nah, itu sudah dikaji, diteliti. Alhamdulillah kita dapat. Kalau teman-teman ngopi asik mau tahu, datang kemari nanti kita kasih tahu. Nah, datang ke kebun BC ya. Datang ke kebun Selamat BC. ngopi. Ada biaya nggak? Tanpa biaya. Tanpa biaya ke kebun BC, kalian bisa mengorek banyak informasi apapun tentang melon dan anggur. Nah, tadi kan kayaknya baru tips yang kedua, Bang. Baru Nah, dua, Baru matahari dua. Yang ketiga? dan nutrisi. Next. Nutrisi. Yang ketiga, pemilihan benih. Oh, penting juga ya, Bang ya. Iya. Apakah benih itu ada yang nggak bagus gitu atau bagus semua? Atau jadi- bibit yang bagus tuh yang gimana sih? Jadi benih itu sendiri atau bibit nanti akan berpengaruh pada hasil panennya. Oke. Satu, daya tahannya. Ada benih-benih tertentu yang dia itu rentan terhadap penyakit, terhadap virus. Walaupun varietasnya sama. Walaupun varietasnya sama. Ketika dia dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda, nanti dia akan lebih sensitif terhadap virus, sensitif terhadap cahaya gitu. Dan itu memang banyak beredar di pasaran ya seperti Banyak itu ya? beredar di pasaran. Oke. Nah, kalau cara milihnya sendiri gimana, Bang? Pilih benihnya yang kayak gimana sih? Yang Ya, ada ciri pantas khusus untuk mana? kita pindah ke Sebenarnya media tanam? kalau untuk benih sendiri, kalau pas kita beli ini sebelum disemai, biasanya kita nyari referensi dari testimoni aja, karena kita tidak bisa langsung praktek aja gitu. Sayang kan kalau Nggak bisa seandainya coba-coba lah. nggak bisa intinya coba-coba. gitu. Dan makan waktu juga ya. Ya, lebih baik kita cari testimoni bagaimana kata teman-teman Yang lebih dulu. yang lebih dulu menanam. Dan biasanya itu review jujur ya. Review jujur biasanya. Biasanya ya. Biasanya Dan review itu jujur. bisa didapat di Di komunitas-komunitas komunitas bisa atau di media sosial Forum-forum online. komunikasinya ada ya? Komunikasinya ada. Kemudian kalau kita salah pilih benih, kemungkinan nanti ketika panen hasil panen tidak memuaskan. Oke. Baik secara ukuran atau Ukuran, rasa ya. rasa gitu. Ada ini rock melon, Mm-mm. ada rock melon juga, tapi setelah teman-teman tanam ternyata itu nggak lebih dari 11 brix kadar manisnya. Normalnya berapa, Bang? Kita jelasin Normal. dulu brix itu apa dan Nah. normalnya gimana gitu ngitungnya. Jadi brix itu adalah tingkat kemanisan buah. Berlaku standar untuk semua jenis buah. Untuk semua jenis buah punya standar sendiri-sendiri. Oke. Dah? Mbak Tutu sudah pernah dengar belum sebelum? Belum pernah Saya dengar, sendiri Bang. baru Jujur dengar. belum nih. pernah Saya dengar. saya baru dengar nih. Jadi brix itu sendiri diukur dengan alat yang namanya fraktometer. Kebetulan saya lagi nggak bawa nih fraktometer. Oke. Refraktometer Sorry. Berarti alatnya juga ada dijual bebas. dijual bebas. Bisa kita ukur sendiri. Bisa kita ukur sendiri. Tidak perlu disiplin ilmu Tidak tertentu. perlu disiplin ilmu tertentu. Luar biasa. Oke. Udah. Jadi kalau untuk melon sendiri, kalau ini rock melon yang ini, saya nggak mau nyebutkan merek ya. Kita punya sendiri ini berkisar di 12 brix. 12 sampai 13 brix. Normalnya tadi? Kalau ditanam di open field biasanya itu yang di pasaran yang sering dijual di toko buah itu 9 sampai 11 brix. Cukup Dan jauh ini ya, Bang. 12. Ini 12 sampai 13. Wow. Kalau Intanon dan Rangipo bisa mencapai 15. Oke, oke, oke. Mengukur sendiri tanpa punya nggak mesti punya keahlian khusus. Betul? Dan apa namanya kadarnya itu kalau boleh digambarin bagaimana cara mengujinya. Jadi refraktometer itu sendiri seperti teropong. Menyerupai teropong. Menyerupai teropong. Oke. Nanti di depannya dia ada wadah kaca. Mhm. Kita teteskan air dari buah ini ke situ. Oh, macam Setelah itu, mikroskop. ya Oke. kita lihat nanti ada ukuran-ukuran ditandai dengan kenaikan warna biru gitu. Dia bentuknya apa? Digital atau manual? Analog. Analog. Iya. Baru
anggur di sini kita punya ada beberapa varietas. Itu sendiri kadar manisnya berbeda-beda. Oke. Setelah dites di kebun induknya, itu kadar manisnya berbeda-beda. Di sini ada ini anggur impor semua. Oke, yang di sini Yang di sini anggur impor semua. Varietasnya apa aja bang? Gospi, Academic, Lorano, Haro kita punya, Long Red Seedless kita punya, Saint Muscat kita punya, Tamaki kita punya. ada berapa? 6, 8 atau berapa yang dikembangkan? 8. 8 Di sini ada sekitar 16 batang. 8 varietas dalam 16 batang. Iya. Berarti dibikin sementara ini 222. Sekitar itu, sekitar 222. Nah kalau dari Yang mau coba nih kita suruh ajak ke kebun BC. boleh. Nanti kalau udah Sudah berbuah silahkan. berbuah ya. Oke. Dan ini sebenarnya bagus banget ya bang, bisa jadi ide buat agribisnis loh. Wow, Jadi, ini kita bicara ada komersial nih. betul. Baik. Ada potensinya ya berarti ya. Potensi bisnis sendiri sebenarnya sangat terbuka lebar. Peru adalah negara pengekspor anggur terbesar ketiga dunia. Peru. Yap. Oke. Sementara Peru itu berada di garis khatulistiwa, sama seperti Indonesia. Tropis. Jadi tropis, iklimnya lebih kurang sama. Jadi harusnya kalau Peru aja bisa gitu ya bang ya? Ya, Harusnya kita juga Indonesia bisa. Bang. harusnya bisa lebih dari Peru karena luas wilayah Indonesia sangat jauh lebih besar ketimbang Peru. Itu satu untuk anggur ya. Kemudian yang kedua, kita di Indonesia diuntungkan karena kita cuma punya dua musim. Jadi istilahnya bisa sepanjang waktu gitu ya bang ya, nggak terkendala Betul. musim. Jepang sebagai ahli anggur ini ceritanya, mereka hanya bisa panen sekali setahun. Karena punya 4 musim. Betul. Kalau di Indonesia sendiri bisa Bisa panennya? 2 atau 3 kali. Oh, dalam 1 tahun ya bang? Betul. Wah. Jadi sebenarnya kalau kita mau dalami, seharusnya kita bisa ekspor anggur Dan lebih besar. kalau sekarang kondisi Indonesia sendiri gimana? Ekspor? Masih impor anggur. Impor Mas. Impor anggur. Anggur yang ditanam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, itu baru memenuhi di bawah 10% kebutuhan lokal. Jadi potensinya masih sangat besar lagi Masih ya bang ya? sangat besar 90%-nya lagi tuh masih. Masih sangat besar sekali. Oke, masih bisa kita kembangkan. Tapi kita agak mundur sedikit. Tadi kan bisa dimulai kapan aja untuk melon. Betul. Anggur demikian juga. Sama. Tidak ada musim juga. Tidak ada musim juga. Bahkan anggur kita lebih indah lagi. Kapan kita mau membuahkan, Bisa kita buahkan. Bisa diatur. Diaturnya dengan cara apa bang? Pruning pembuahan kapan kita lakukan. Misalnya kita mau merencanakan, oh ya, kita mau panen anggur untuk sesi lebaran. 3 bulan atau 3 bulan setengah sebelum sesi lebaran, kita pruning pembuahan. Kalau mau ngejar pasar momen lebaran misalnya gitu. Ya. Atau kalau misalnya nggak mau panen, berarti jangan pruning dulu gitu? Jangan pruning, biarkan dia besar dulu. Oke. Karena kan udah pasti semakin besar batang, maka semakin lama kita biarkan, maka batang semakin membesar. Semakin membesar batang, maka aliran untuk nutrisi ke daun dan buah nantinya pasti lebih besar. Itu akan lebih Kebutuhannya juga maksimal akan lagi. meningkat. Iya, Karena batangnya juga semakin besar. betul. Oke. Agak ke hal yang negatifnya dulu. Baik. Penyakit umumnya apa atau hama apa yang biasa mengganggu? Sejauh ini udah berapa bulan ini kita jalanin di sini, cuma ada 2 yang kita hadapi. Mudah-mudahan seterusnya nggak usah ada lagi gitu. Ya. Yang pertama ada thrift kemarin, Apa tuh? kutu daun. Kutu daun. Kutu daun kemarin sempat kita semprot sekalian dengan melon. Yang pertama yang tadi saya cerita untuk melon, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada lagi. Oke. Yang kedua fungi, Jamur ya? jamur. Itu namanya dia seperti tepung, embun tepung namanya. Oke. Dia seperti tepung di sini di daun. Itu juga sekalian kita semprot kemarin. Udah sampai saat ini alhamdulillah aman. Tuntas. Tuntas. Oke. Itu penyakit yang umum ya. Penyakit yang umum. Kalau seandainya dia berada di oven field tanpa nggak ada diberikan tidak ditanam di dalam greenhouse, maka ada kemungkinan burung, kelelawar gitu. Tapi kalau dia di open field, Ya, berarti hujan dan sebagainya mempengaruhi tadi nutrisi juga? betul. Berpengaruh. Berpengaruh ya? Berpengaruh. Kalau di open field biasanya kan kita langsung tanam di tanah. Ah, ah.
grounding dia di tanah, tidak menggunakan media tanam. Itu pun kita masih bisa menggunakan pupuk AB mix-nya. Sebenarnya masih bisa, tapi dengan pengaturan jarak waktu gitu. Ya, ini ada yang unik nih Mbak Tutus, bahwa kalau kita tahu kan lazimnya melon itu kan tumbuhan merambat ya. Betul. Dan dia biasanya kalau kita lihat di ladang-ladang atau di kebun itu kan dia memanjang di tanah ya. Betul. Ini kita soalnya lihatnya digantung nih. Ke atas dia Ini kan berarti ada trik khusus nih. Ya, Apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan atau enggak? sebenarnya pengaruhnya terhadap tumbuhan sendiri, pertumbuhannya tidak terlalu besar. Tapi dengan kita gantung seperti ini, dengan kita jalurkan ke atas, yang pertama dia akan lebih rapi, Betul. lebih rapi, kemudian Enak dilihat juga ya. enak dilihat, hemat space, Oh, efisiensi lahan. efisiensi lahan. Efisiensi. Cocok banget buat yang tinggal di kota ya Betul. kan, mau berkebun. Ini solusinya. Ini solusinya. Oke, oke, Yes, oke, yes, yes, oke. yes. Nah, Berarti kalau ditaruh begini, penyebaran dari nutrisinya sendiri tidak terlalu berpengaruh besar. Tidak terlalu pengaruh, nggak ada masalah malah. Karena toh dia tetap merambat dari cara dia cari makan lah ya, Betul. intinya kan gitu ya. Iya, Oke, oke, oke. kalau dari sisi produktivitas nih Bang, ya. dari pengalamannya Bang Irwan, itu kalau bandingin yang di greenhouse dengan yang di open field tuh beda nggak sih? Beda. Kalau kita tanam di open field, kita lebih mencari kuantitas. Kuantitas ya Bang ya? Ya. Oke. Oh, bedanya Kemudian situ kalau ya. kita tanam di dalam greenhouse, kita lebih mencari kualitas. Oke. Gitu. Jadi kalau di open field kadang-kadang satu pohon melon, tumbuhan melon itu bisa dibuahkan 3 atau 4. Kalau di open field ya? Ya. Sementara Itu bisa disetting juga jumlahnya. bisa disetting jumlahnya. Per batang gitu? Per batangnya. Wow. Sementara di greenhouse kita untuk menjaga kualitas, kita nggak mengejar kuantitas. Mm-mm. Oleh karena itulah disebut kalau melon dalam greenhouse itu adalah melon premium. Itu alasannya. Oke. Nah, Disebut dari sisi premium berarti kualitasnya ngaruhnya ya. ke Kualitas, Rasa manis. rasa manis, dan harga. betul. Untuk Jakarta sendiri atau kota-kota besar yang punya mungkin toko-toko buah yang bagus gitu, mall yang bagus, biasanya kalau Intanon RZ itu berkisar harganya antara 25.000 sampai ke 40.000 50.000 per kilonya. Per kilo ya Bang? Per Wah, kilonya. lumayan. Ini menarik. Per kilo 25.000. Satu buah ini Satu Rata-rata buah berapa kilo? ini yang sebesar ini sekitar 1,6 atau 1,7 kilo. 1,6 ya Bang? Iya. Oh, maksimumnya oke. berapa kilo rata-rata? Kalau melon di dalam greenhouse karena dia memang diarahkan untuk melon premium, biasanya malah kita nggak ngejar besar bang. Oke. Tapi dirasa? Rasa dan malah kita tuh segini gitu, yang standar itu begini. Yang satu melon itu selesai sekali makan gitu, habis dalam sekali makan. Tapi gini, saya seneng makan melon. Kadang-kadang suka ketemu yang keras. Itu apa sih yang ngaruhin? Nutrisi? Bukan karena dia belum matang. Bukan. Bukan tingkat kematangan, bukan. Jadi ada jenis-jenis melon tertentu. Melon itu ada 2 jenis. Mm-mm. Ada yang dagingnya crunchy, Oke. ada yang dagingnya juicy. Oke. Oke. Golden melon yang kuning Ah. itu lebih juicy. Nah, sementara kalau kita punya ini crunchy. Alhamdulillah walaupun crunchy tetap ada juicy-juicy-nya ya kalau punya kita. Oke. Jadi agak luarnya crunchy tapi agak dalamnya Betul. juicy ya Bang ya? Oh, oke, oke, Nah, oke. Sementara kalau di open field biasanya kalau kita tanam yang yang juicy dan crunchy begini sering terjadi busuk. Jadi kurang cocok ya Bang Iya. kalau di open field ya? Jadi ya di kebun kita sendiri abang boleh lihat nggak ada yang busuk, alhamdulillah. Ya, nanti kita monitor juga nih. Tapi kalau daun-daun yang seperti layu itu apa penanda apa, Bang? Daun, jadi ini melon, kayak gini nih. ini namanya daun bendera nih. Yang ini Ah. daun bendera. Kalau ini sudah layu berarti dia udah matang. Oh, Itu penandanya Gitu. ya udah Bang ya? mateng. Iya. Berarti kayak gini udah siap panen nih berarti. Itu udah Betul. siap kita icip Bang kayaknya. Betul, udah siap kita cicipin. Tapi nanti untuk bikin penasaran kita belakangan aja itu. Baik. Iya. Pasti akan kita sepil. Kita mau mengarah ke ininya dulu tadi, potensi Bisnis. kalau menjadi sumber income tambahan misalnya. Ya. Kira-kira spill dikit mungkin hitung-hitungannya, Bang. Hitung-hitungannya begini. Gampangnya ya.
Kalau Kalau seandainya 1 kilo tadi berapa? 20.000 kalau yang premium. yang premium 25.000 ke 50.000. Atau kita pakai hitungan yang kita punya aja bang, yang apa Yang itu ini aja namanya? nih. Yang ini aja. Roket apa namanya? Rock melon. Rock melon Rock ya, melon. rock melon. Terakhir kemarin di Bengkulu orang jual 18.000 per kilo. 18.000 per kilo. Iya, Per kilo. 18.000 per kilo dan itu open field. Open field. Open yang field. secara quality Di tidak bawah. bisa dijamin. Tidak bisa dijamin. Oke. Dah. So, Apa yang membuat dia itu 18.000 sementara di pasar atau di supermarket itu di bawah itu karena dia menanam menggunakan sistem vertigasi tetes juga. Gitu, tapi di open field. harga ya. Nah, jadi dia 18.000 petik sendiri. Gitu. Orangnya boleh datang ke kebunnya gitu. Iya. Di Bengkulu sendiri. Ada ukuran standarnya nggak, baik dari lingkar buahnya atau dari beratnya sendiri? Kalau ukuran standar nggak ada. Nggak ada ya. Namun kalau untuk melon premium itu diusahakan 1,2 kilo Minimal. maksimalnya. Rata-rata ya? Rata-ratanya 1,2 oke. kilo. Oke. Nggak, kadang-kadang kan kita nih orang Indonesia nih bang. Kadang-kadang Sukanya yang iya nampak besar, Hmm. murah. Ya. Nah, begitu kita ketemu yang kecil walaupun secara quality dia jauh lebih bagus, tapi kan mikirnya rugi nih beli kecil tapi mahal gitu kan. Saya rasa Indonesia banget kan. saya rasa teman-teman teman-teman kita nih, Ah, pemirsa kita pasti sudah berpikir lebih open minded lah. Oke, bahwa ukuran itu Tidak nggak terlalu jadi patokan ya. kualitas ya Ya. Yang penting bang. kualitas. Yang penting Oke. kualitas. Karena itu mempengaruhi kepuasan juga. Betul. Ya. Nah untuk greenhouse-nya ini sendiri nih bang, kalau boleh spill nih, mungkin buat teman-teman ngopi yang pengen bikin juga Ya. atau memulai usaha, nah kira-kira gambaran biaya awalnya itu seperti apa bang? Agak ribet sebenarnya Mbak Tutus kalau kita mau hitung. Agak sulit gitu. Kenapa? Karena sulit untuk menghitung berapa nilai kerja saya. Takaran hobi ya. Bukan takaran kalau saya bilang takaran pembuatannya ini ongkos kerjanya gitu. Oh jadi ini dibuat oleh bang Irwan Karena ini sendiri? saya buat sendiri. Wah luar biasa sekali ya. Semuanya dikerjakan sendiri. Ini saya buat Dan sendiri. saya melihat ini agak semi permanen ya. Ada Ya. separuhnya udah memang tapaknya di batu ya. Di batu. bisa di batu. Dan ini dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Wah Bang, berarti. jangan ngurang-ngurangi pendapatan tukang bang. Tapi ini menunjukkan bang kalau misalnya mengerjakan sendiri aja bisa gitu loh. Jadi teman-teman ngopi juga kalau mau kerjaan sendiri berarti bisa dong harusnya. Bisa dong harusnya. Betul, berarti Iya bisa. iya Dan iya iya. iya, katakanlah kita mengerjakan karena di luar jam kerja tadi. Betul. ya. Dan itu dikerjakan mungkin weekend. Ya. Berapa lama bang mengerjakan ini bang? Saya ngerjakan ini semua hampir sebulan. Sebulan. Hampir sebulan. Tahapan-tahapannya ya. Ya karena kan saya cuma bisa mengerjain weekend. Betul. Sabtu Minggu dibagi dengan waktu olahraga segala macam. Jadi hampir sebulan baru selesai greenhouse-nya. Karena juga bukan sementara ini belum ditujukan untuk mengejar target Betul. tertentu ya. Namun kalau kita cerita bahan untuk 6x4 ini sendiri sekitar 5 sampai 6 juta bahannya. Oh tuh udah di spill tuh Untuk sobat-sobat. ukuran ngopi. bahan Ya. dengan ukuran tanahnya tapaknya 4 Nah, 4 kali 6. Iya. Sudah termasuk batunya. Sudah termasuk batu dan weight mat. Kalau insect net juga udah termasuk bang? Sudah termasuk. Oh jadi intinya greenhouse jadi itu di sekitar gitu. Iya. Tapi belum termasuk ongkos pekerja ya, kalau Iya. misalnya kita nggak bikin sendiri. Ya, kalau kita Oke. menggunakan mengupah jasa tukang ya. Ya, mungkin boleh ditambahkan lah di situ kan gitu. Atau mungkin Bang Irwan ini sebelum jadi BCP mungkin memang tukang. Oh enggak, kita hobi aja. Oke. Kita hobi saja. Melihat hasil kerjanya kayaknya Rapi sekali ya. rapi sekali, mungkin melebihi tukang gitu kan. Jadi karena mungkin dikerjakan untuk diri sendiri ya optimal sekali gitu. Optimal sekali. Memang kita mau buat istilahnya untuk mengisi waktu ketika kita pulang kerja gitu melepaskan stres, kita bisa duduk di sini gitu. Sambil Kalau ngopi ya, sambil ngopi ngopi sore-sore sore. Kayak kita gini dong. Yap, Itu tadi urusan greenhouse, gambarannya untuk bahan 4x6 meter sekitar 6 juta. yap. Tadi kita kembali dulu ke yang varietas ini, sekitar 18.000 per kilo. Satu pohon bisa 2 maksimal. maksimal 2 buah dengan quality yang bagus. Yap. Berarti satu pohon itu
kurang lebih menghasilkan 2 kilo lah ya. 2 Rata-rata 3 kilo. 3 kilo. 3 dikali, kalau di sini ada berapa pohon bang untuk Di melon sini sendiri? kita nanamin 80. 80, 3 kali 80, 2,5 kuintal loh melon. Hanya dalam 6 hanya kali 4. dalam 24 meter Itu juga belum greenhouse. optimal. Belum optimal. Kalau dioptimalin tadi bisa 150 atau 120 ya. Atau gampangnya 100 batang deh. Ya, Berarti kan kali 2 buah 300. Kali 3 kilo tadi bang. Jadi 300 atau 3 kuintal melon loh. 3 dikali. harganya. Nah, itu sendiri ya sobat ngopi, atau Itu nanti sendiri. kita kasih deh. Yes, Skill- nanti skill. hitung-hitungannya hitung sendiri. Tapi ya kurang lebih itu potensinya dan itu bukan pendapatan utama. Betul. Artinya itu bisa dilakukan bahkan mengisi waktu luang. Betul. Dan itu hanya dalam waktu 3 bulan ya bang. Tadi bisa tanam Iya. 1 tahun, bisa mungkin 2 4 bulan. kali ya. Dua Kalau untuk bulan. melon. 70 hari dia 70 panennya. hari. 2 Oh, bulan, oke. kurang lebih. Jadi bisa sangat Yes, efisien dan produktif sekali. Oke, Iya. oke. Kalau untuk biayanya sendiri bang, tadi kan udah di spill ya. Kalau kayak untuk pupuk gitu, kisaran Nutrisi, habisnya? nutrisi saya lebih senang menyebutnya sebagai Oh, nutrisi. oke. Itu sepanjang kita nanam ini dari awal sampai sekarang, perhitungan saya di sekitar 450.000. Sangat efisien sekali ya. Untuk makanannya, Ya, nutrisinya ya, ya, Dari mulai awal tanam sampai berbuah bang. sampai berbuah. 450.000. Biayanya Rp450.000 Iya. untuk 80 batang. Ya. Ya nanti hitung-hitungannya teman-teman ngopi asik Dan bisa. itu sudah sama ini sama Sama anggur ya, Bang, anggur, sama anggur. Wow, Oh, dan itu berarti- belum di-split lagi ya. Belum di-split lagi. Split, oke. Kemudian kita breakdown aja ya, breakdown aja. Nanti yang dibutuhkan lagi adalah sistem vertigasinya. Oh iya. Sistem selang-selang. vertikasi Selang-selangnya ya. itu belum lagi tanda nutrisi dan pompa air sama timer. Kira-kira untuk itu semua sekitar 700.000. Dan itu bisa dipakai long life ya bang, Iya. sampai Selama selama greenhouse ini ada bisa itu bisa dipakai. rata-rata teman-teman tuh pakai sampai 4 tahun. tidak dirusak dengan sengaja. Betul. Oke. Dan sedikit ini aja. Kira-kira gambarannya rencana Bang Irwan setelah ini kemana? Maksudnya setelah ini berjalan berkembang kemana nih? Rencana. Ini masih tergantung ini. Kalau untuk di greenhouse kebun BC ini sendiri, mini greenhouse, kita sebutnya greenhouse percontohan sih kalau sama teman-teman. Oke. Karena di sini kita meneliti lah istilahnya. Ini sendiri nanti kita akan optimalkan untuk menanam anggur. Oh aslinya sebenarnya niatnya Nanti anggur. untuk anggur. Nggak ada tanaman lain di sini, anggur saja. Paling kalaupun selingan nanti kita akan buat apa namanya? Aquaponik di sini. Aquaponik. Nah, apalagi nih? Tadi Nanti ada kita- hidro, ada aqua ya. Nah, Iya. bedanya apa nih bang? Aquaponik ini yang betul-betul dia organik. Oh, Aquaponik. Jadi memanfaatkan kotoran ikan yang disaring kemudian menjadi fertilizer makanan bagi tumbuhannya. oh, jadi istilahnya kayak macam tumpang sari tapi antara ikan dan Hewan. juga tumbuhan gitu Iya. ya bang. Wah, Itu lazim menarik biasanya sekali kalau ya. itu kayak ikan nila gitu. Ikan ya. nila, Lele, lele. gitu. Cuma kita nanti akan pelihara ikan nila. Gitu. Dan di sini pasarannya lumayan loh. Sebenarnya kita pada dasarnya kita nggak mikirkan pasaran, Bang Nudi. Karena di kebun BC yang di sini nih, kita nggak berpikir untuk komersil. Belum mungkin. Yang ini belum ya, belum Ya, belum belum berpikir mungkin ya. untuk Mungkin ke komersil. depan siapa tahu Siapa berkembang, tahu, ya yes. betul. Jadi nanti rencana kita akan di tengah mungkin nanti kita akan kasih kolam ikan untuk untuk aeroponik aquaponik. Nanti kita akan tanam tanaman-tanaman yang Mbak Tutus tuh suka tuh. Apa tuh? Crispy lettuce. Ah, buat bikin salad ya bang, Oh, ya, yang iya. sehat, yang Itu. hidropon, yang Dan apa organik. organik. Itu. Benar-benar. Oke, Wah oke. berarti nanti kita boleh ya bang bikin sesi lain. Ya. Kalau misalnya aquaponik jadi kita Jadi Kita bincang-bincang datang lagi, ngobrol lagi Iya. buat Datang ngobrolin lagi untuk aquaponik. ngorek-ngorek nih, Benar. ngorek-ngorek apa saja yang perlu Sambil kita belajar ini. sama Bang Irwan. Oke. Sebelum kita lihat sistem pengairannya dan nanti kita mau nyobain yang udah dipanen, kalau teman-teman mau datang atau mau komunikasi, mau tanya-tanya, mungkin bisa dikasih tahu Bang. Untuk teman-teman ngopi yang mau informasi lebih lanjut, mau datang kemari juga boleh. Tepatnya di Komplek Bea Cukai Padang Harapan, Jalan Kapuas Raya,
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Oke. Untuk Instagram boleh nanti di kebun.bc, kebun.bece, BECE. ya oke. itu Instagram kebun BC. Mm. Silakan nanti di situ berkontak, silakan. Untuk kontak WA sendiri nanti kita dari DM aja. DM Oke, aja ya. baik. Ya. Ya, jadi komunikasinya bisa lewat DM Instagram di kebun.bece, kebun.bc. Ya. Oke. Bang, nggak afdol nih kalau kita tidak dijelasin soal sistem pengairannya, dan kita juga nanti mau pengen nyobain. Baik. Kita nodong nih ceritanya. Nggak ada masalah. Ya, nanti Memang ini kita tanam untuk dinikmati bersama, bukan Yes. untuk komersil untuk sementara ini. Oke, berarti Mas kameramen, nanti setelah ini kita mau jalan-jalan ke area kebun. Mau greenhouse tour Yes, kayaknya bang. sebentar kita akan tour, kita akan lihat bagaimana cara penyiraman dan sebagainya. Oke, sementara kita langsung tutup dulu sebentar di sini. Tapi nanti kita akan lanjutin dengan Ya, sistem dan vertigasi. Kita lihat hasil dari kebun BC. Kita tutup dulu ya, Mbak Tutus. Ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik Bea Cukai Bengkulu. Jangan Jangan lupa lupa ngopi ngopi hari ini. Oke Sobat Ngopi semua, sekarang kita lagi mau lihat sistem vertigasi ya Bang? Iya, betul. Sistem vertigasi. Nah mungkin bisa dijelasin nih Bang, ini gimana sih apa namanya Cara sistemnya, kerjanya cara ya? kerjanya Baik. gitu? Jadi teman-teman kopi sekalian, ini adalah tandon nutrisi untuk kebun BC. Di sini ada 2 tandon nutrisi, yang satu untuk melon, satu untuk anggur. Diawali dengan kita mengisi air. Nanti airnya akan berhenti ketika permukaannya sudah menyentuh keran. Oh ini berarti ada otomatisnya gitu Bang? Ada otomatisnya. Oh, oke. Kemudian setelah penuh, kita campur nutrisinya di sini. Kemudian kita atur dengan pengecek itu kadar nutrisinya. Setelah itu nutrisi akan dipompa menggunakan pompa air tuh, pompa akuarium yang di bawah. Boleh dilihat di bawah. Nah untuk ukuran tongnya sendiri berapa dan pompa yang dipakai ukuran berapa Bang? Ini 100 liter, kemudian pompanya kalau nggak salahnya itu di 3000 liter per menit kalau nggak salah. 3000. Kalau nggak salah sih itu ukurannya. Kemudian 1000 liter per menit. iya, itu 16 watt kalau nggak salah, 16 watt. Dan dia cuma hidup sebanyak 7 kali satu hari. Sekali hidup dia itu 1 menit. Oke. Nah, jadi listrik juga nggak terlalu besar. Oke. Sebulan paling nambah 30.000 40.000 lah gitu. Masih masuk lah ya. Masih masuk. Kemudian setelah ditarik, kalau tekanannya terlalu tinggi kita buka yang ini untuk mengurangi tekanan ke dalam. Takutnya nanti sistem yang di dalam selang-selang itu akan meledak, Kekencengan. kekencangan. Oke. Kita kurangi tekanannya di sini dengan membuka keran yang ini. Setelah dari selang ini, dia akan masuk di filter. Ini yang hitam ini filter. Ini filter. Fungsinya untuk apa Bang filter Bang? Jadi nanti kan drip, dia kan netes melalui pengaturnya itu. Kalau seandainya ada kotoran akan menyumbat. Oke, makanya difilter dari Di filter di sini. sumbernya ya. Ya. Oke. Jadi kotorannya itu bisa berupa pasir ataupun endapan pupuk, endapan nutrisi. Oh, itu juga bisa jadi penghambat ya? Bisa jadi penghambat, akan bermasalah sama sistem vertigasinya. Oke, berarti ini settingannya sama ya antara melon sama, Sama. anggur sama. Sama. Oke. Hanya saja nanti beda di sini. Kita menggunakan timer sehingga kebun kita akan menyiram secara otomatis. Kita hanya perlu melihat apakah nutrisinya masih ada, apakah masih cukup. Berarti hanya itu yang dimonitor ya? Hanya itu yang dimonitor. Ini tandon nutrisi, saya hanya menggunakan yang 160 liter. Oke. 160 liter ini kalau untuk 80 tanaman cukup kira-kira untuk 1,5 hari atau 2 hari.
Berarti dalam nanti 2 hari diisi lagi. Diisi lagi. Oh. Gitu. Kalau untuk kontrolnya biasanya tiap berapa hari Bang? Apakah tiap hari harus kita kontrol nutrisinya? Sebenarnya kita kontrol 2 hari sekali cukup. 2 hari. Cuma karena pulang kerja, kadang-kadang kan nggak ada kerjaan, kita kontrol dulu, siapa tahu kekurangan gitu. Oh, berarti istilahnya efisien banget ya Bang ya, Iya. kalau buat yang tenaganya Betul. Efisien terbatas secara gitu kan. waktu, efisien secara biaya tenaga, juga. biaya, Kalau udah oke. jalan. Nah kalau untuk nutrisinya sendiri Bang perlu diaduk nggak? Takutnya misalnya kalau kita biarin dia mengendap gitu nggak Nah, gitu? itu dia kalau seandainya nutrisi untuk hidroponik dia ada nutrisi A, ada nutrisi B. Kenapa dipisah? Karena ada unsur di nutrisi A kalau bercampur dengan nutrisi B itu akan terjadi endapan, menjadi endapan. Nah, sehingga kalau kita mengaplikasikan nutrisi, misalnya A, kita isi A, kita tuang, setelah itu kita cuci dulu ini. Oke. Oke. Adonannya ya, tempat adonannya ya. Tempatnya ini kita cuci dulu, baru masuk nutrisi B. Gitu. Efisien. Tapi nggak perlu diaduk nggak tong di dalam tong? Setelah itu kita aduk. Oh kita aduk. Kita aduk. Oke. Kita aduk sampai dia larut. Nah itu ada meteran Bang, meteran apa Bang? Yang ini, Bukan, petakaran yang oh ini, ya. Itu jadi pengukur apa? pengukur tekanan di dalam. Oke. Ini nanti pengukur tekanan di dalam. Kalau seandainya ada ukuran, kita ada ukurannya. Kalau seandainya lebih dari ukuran, takutnya selang di dalam sudah nggak sanggup menerima tekanannya. Oh, yang dorongan tadi ya? Iya. Dorongan Dari kekencangan, pompanya tingkat tadi ya? kekencangannya ya? Maksimal 2 bar sih sebenarnya. Oke. 1 bar atau di bawah 1 bar cukup, itu nggak ada masalah. Itu kalau seandainya dia udah terlalu tinggi, kita buka di sini, kita buka di keran yang kuning, Yang Oke, hijau tadi untuk ya. buang anginnya ya, buang dia? anginnya. Oke, oke. Nah Gitu. untuk ukuran pompa sendiri tadi kan ini sebenarnya over ini Over. ya Bang, over. Nah kira-kira kalau untuk ukuran pompa yang segini, kira-kira maksimal luasan greenhouse-nya itu bisa sampai berapa Bang? Kalau yang segini ini bisa Ini tadi berapa? 16 watt ya? ya, dia kira-kira bisa untuk 10 kali 15 mungkin bisa masih. 10 kali 15 masih bisa? Masih bisa. Oh berarti sangat-sangat efisien, Efisien. ya Bang. 5 kali 15 berarti 75 ya. Dan tergantung juga dari jumlah titik Jumlah. tetesnya. Oh jumlah tanaman yang di dalamnya Iya. ya Bang ya? Oke. Itu mungkin yang dari sisi luar, ya ini pengaturnya. Kemudian ada TDS meter namanya. Ini untuk mengetahui ada berapa ukuran nutrisi di dalam tandon. Oke. Itu. Ini TDS meter. Ini untuk mengetahui berapa nutrisi yang terlarut. Alat itu sepertinya biasa saya lihat untuk menguji kadar logam ya? Kadar logam dalam air, kandungan logam Iya, dalam air. Oke, oke, oke. nih. TDS meter ya Bang tadi TDS nama meter alatnya. namanya. Oke. Oke, itu sederhana sekali untuk anti hujannya ya. Ya, ini sangat sederhana sekali. Ekonomis. Iya benar-benar. TDS meter sendiri saya sarankan kalau nanti teman-teman mau bertanam hidroponik, sebaiknya beli yang lebih bagus, Agar apa Bang? lebih akurat. Oh lebih akurat. Iya kalau nggak akurat berarti nanti nutrisinya Bisa berlebih, salah ya Bang ya. Bisa lebih berlebih atau bisa kurang. berkurang. Nah itu perlu diingat ya teman-teman. Jadi jangan Ya. cuman di milih yang murah Iya, ya, tapi harus kualitas harus ya. kualitas. Balik lagi sama mungkin ya dengan melon ya. Jadi jangan pilih hanya kuantitasnya aja tapi juga Betul. kualitas Nggak gitu. Jadi- cuma soal besarnya ya. Iya. Rasa juga berpengaruh. Karena itu TDS meter sendiri sebenarnya kalau kita mau beli yang merek nggak apa-apa ya satu ini ya, satu Ya, merek ini. boleh. Xiaomi itu cuma 100 ribuan kok. Xiaomi. Ya, Oke, itu kualitasnya sangat baik untuk dipakai. Bagus. Sangat mencukupi lah. bukan endorse, bukan iklan, Ya. tapi itu Review jujur ya. Review jujur, direkomendasikan rekomendasi. untuk sebagai pilihan ya Ya. untuk TDS meter. Oke, kita sudah jalan-jalan ke sistem pengairan, sistem distribusi nutrisi. Sekarang kita masuk lagi ke greenhouse. Kita mau lihat kemana arahnya Nutrisi, nutrisi tadi Nutrisi ya. tadi. Ini tadi. bagaimana cara Sistem mendistribusikannya? irigasi di dalamnya Baik. kayak Sistem apa? pengairan. Ini saya hidupkan dulu ya, biar itu ada air keluarnya. Oke. Kita langsung buktikan ini. Jadi bukan cuma teori-teori saja, kita langsung todong Bang Irwan untuk menjelaskan ke kita Nah, ini contoh dia mengurangi tekanan. tekanan keluar Oke. lagi di sini. Oke. Oke. Berarti itu dipecah ya, tekanan Dipecah, dorongan tekanan. tadi itu dipecah.
Dan sekarang kita mau lihat ke dalam lagi. Kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya cara kerja sistem pengairan yang mengalirkan nutrisi tadi. Yuk, silakan Bang Irwan. Jadi setelah dari belakang tadi dipompa kemari ke dalam, nanti akan keluar di sini. Nih, boleh lihat di sini. Dia akan menetes seperti ini. Oke, dan itu nanti masuk ke dalam Media tanam. masuk langsung ke area ke dalam media tanamnya. Media ya? tanamnya. Nah, untuk ukuran deras tidaknya tetesannya itu bisa diatur nggak sih, Bang? Sebenarnya deras tidaknya bisa diatur. Tapi kita menggunakan emitter yang dia mengeluarkan 2 liter per jam. Oh, kalau ini kita pakai yang Dia kan dari emitter yang 2 liter per jam naik ke atas ini, ke drip sticknya. Ini Oh, naik oke, kemari. oke. Jadi yang kita atur itu bukan lagi berapa debit air yang keluar, tapi yang kita atur adalah waktunya. Oh. Jadi kalau kita alirkan dia dalam 2 menit, kira-kira berapa air yang keluar, itu paling yang kita atur. Berarti yang pertama tadi ya Bang, kita atur dari emiternya. Ya. Kemudian kalau udah kita atur emiternya, kita tinggal tentukan waktunya berapa Betul. lama kita mau tetesin ya. Betul. Nah, untuk ini Bang, emiternya pakai yang ukuran berapa dan Ini kita pakai yang 2 liter per jam. 2 liter per jam. Iya. Untuk pengairan sehari kita berapa kali tadi? 6 kali 7 kali. 6 kali, 7 kali. Iya. Tiap kali pengairan 2 lamanya menit. 2 menit. Iya. Oh, berarti Dan itu tidak perlu lagi tenaga manusia. Tidak perlu lagi, udah sudah diatur otomatis secara oleh otomatis listrik ya Bang. oleh listrik, Wah, oleh berarti sangat timer. bisa dibayangkan ya, sangat efisien banget. Kita Iya. nggak perlu capek-capek bolak-balik siram tanaman ya Iya. Bang, sudah otomatis. Dan sistematis. Sistematis. benar. Sistematis. Mungkin Mbak Tutus boleh langsung memegang gunting. Mbak Tutus boleh, silahkan kalau mau dipanen yang ini silahkan. Oh, nah mungkin sebelum panen ya Bang, Ya. ciri-cirinya yang tadi itu kalau buahnya udah matang tuh dilihat dari Ini apanya? daun bendera namanya, daun benderanya sudah layu seperti ini. Sudah kuning gini berarti udah matang ya Bang, Sudah udah matang. siap dipanen ya? Betul. Terus kalau Oke. kita mau manen melon itu seharusnya ya, ini Agak- karena Agak berduri juga ya. agak berduri sedikit. Jadi kalau kita panen melon harusnya ini kan ada ini, ada apa? Ada Tangkai cabangnya lagi, Cabang. tangkai daun. Oke. Itu harusnya disisakan. Jadi membentuk huruf T. Oh, bentuk huruf T ya Bang Ya, ya? itu bisa itu tujuannya untuk mempertahankan melon segar terus gitu. Oh, Itu untuk memanipulasi melon. Oh, untuk Iya. ketahanan dia setelah dipanen. Iya. Berapa lama biasanya, Bang? Kalau Bisa- dengan cara yang benar itu? Cara yang benar seperti itu, kalau dia melonnya matang penuh, itu mungkin bisa lebih dari seminggu. Bisa lebih dari 1 minggu. Oke, Iya. oke, oke. Karena Dalam lemari pendingin. enggak Di luar kulkas. di luar kulkas. Wow. Berarti kita potongnya jangan di ujung ya Jangan Bang, di tapi ujung. di atas ini Iya, ya, agar sisakan. si T-nya ini tetap dipertahankan. Ya, jadi Oke, biar buah melon itu seger kita terus. kita manipulasi, dia merasa masih berada di pohon. Merasa gitu. masih di Oh, pohon. berasa Wah, masih di ternyata- induknya Iya. gitu ya. Iya. Oke. Udah siap Oke, nih, oke, Mbak Tutus oke. buat panen? Oke, saya siap nih Bang. Dipotong di sebelah mana tuh, Bang Sini Irwan? ya, Bang, Itu boleh, ya? ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Potong aja sekalian ininya, Mbak. Oh, ini dipotong Ini di juga? sini, yang di sini. Oke, di sini? Siap. Dua-duanya? Satu aja boleh. Oh, oke. Oke, silakan. Oh, oke. Dan ini langsung Nah, kita ini nih teman-teman. langsung kita belah di sini. Melon dari kebun BC. Wah, Nah, ini teman-teman sebelum kita belah nih ya, kita lihat dulu nih hasil dari kebun BC. Itu tekstur melonnya sudah sempurna, ditandai dengan daunnya yang sudah apa tadi, daun layu. bendera ya, Iya. sudah Bendera layu. sudah layu. Dan Ini varietas rock melon ya? Rock melon. kita akan buktikan Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. keindahan dan rasanya. Bisa diintip? Bisa diintip? Iya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Sobat ngopi seger banget, orange. Dan kayaknya nih crunchy, Crunchy dan agak-agak juicy. ya Bang Ya. ya. Oke. Boleh kita coba. Kalau misalnya mau nanam bisa nggak sih Bang dari bijinya ini langsung? Dan itu soft ya. Maksudnya nggak ada ya, bukan yang keras gitu ya. Bukan. Oke, dan memang ukurannya cuma segitu ya, teman-teman. Teman-teman ngopi Karena dia asik. melon premium Bang. Melon premium. Betul. Jadi fokusnya adalah di kualitas ya, bukan di kuantitasnya. Dari sini baunya udah kecium Bang, seger banget. Aromanya luar biasa ya, mempengaruhi banget terhadap selera kita nih. Benar. Awas.
Barangkali langsung dicoba saja. Wah. silakan. Oke, kita coba ya. Teman-teman kita coba dulu. Manis banget, Bang. Mungkin kameramen mau nih? Nih, Dia rasanya manis. saya dari belakang kamera saja, tapi nanti Iya. Mbak Tutus yang lagi nyobain di depan kamera. Saya di belakang kamera saja supaya nggak kelihatan kalau saya makannya lebih banyak. Saya kasihan sama kameramen ya. Kameramen yang lagi kerja nih. Jadi nih kalau aku bisa deskripsi ini ya, Bang, rasanya seger, Segar. manis. Terus dia nggak lembek, apa itu? Crunchy. Crunchy, tapi agak-agak ada tekstur Lembutnya juga. Jadi juicy ya, Bang ya. Iya. Wah, berarti lengkap banget ini. Emang beda sih melon premium dan melon yang nggak premium. Alhamdulillah memang hasilnya memuaskan menurut saya. Dan teman-teman nih sambil saya ngunyah nih ya. Mungkin hanya kedengeran suara saya. Ini melon sudah kita lihat sendiri, kita potong, kita petik, panen langsung dari pohonnya, kita belah langsung di depan kamera. Dan ini no rekayasa, ini review jujur. Jadi gimana Mbak Tutus? Sekali lagi testimoninya. Perfecto. Manis, Perfecto. segar, crunchy, juicy, dan pastinya sehat. Sehat karena minim pestisida, minim zat kimia. Betul. Walaupun kita tanamnya di pinggir jalan, Di belakang rumah. di belakang rumah dengan lahan yang juga sangat terbatas sebenarnya. Oke, sekali lagi mungkin ya kita mau nikmatin melonnya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Asik berikutnya. Jangan lupa ngopi hari ini.